dakwah yang santun akan lebih indah dan lebih lama, lebih awet. Bahasane seperti yang terjadi di negara kita Indonesia. Dakwah masuk dengan damai sehingga Islamnya pun beda dengan Islam yang di luar sana. Islami Indonesia ki Islam sing ramah, penak lah, Islam sing ngapuroan lah. Enak wong napa maksiat anu ya, seiso ae pagar. Nah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Faingkana mongko lamun ana sapa ahad iku sohiron cilik, artinya usianya di bawah kita, kulta mongko ngucap sira hadza lam ya'sillaha, hadza utai iki wong sohir iku lam ya'si durung akeh maksiat sapa hadza Allah ing Allah. Wa ana uta ingsun iku qad asaitu teman-teman maksiat sapa ingsun fala saka mongko ora ana ragu iku maujud annahu sak temene saghir iku khairun luwih bagus mini tinimbang ingsun. Ketemu orang yang usianya di bawah kita bisa husnudone kowe iki areke jek enom iki berarti maksiate rong akeh. Lah aku wis tau wae iki mesine wakeh. Mulai ada cerita Gusmi, ya. Gusmi, Kiai Haji Hamim Jazuli. Ini punya cerita unik. Dia ketemu seorang wali sepuh digojlok lah. Cara kasarannya awakmu hebat tapi sombong. Apa cara Gusmi? Pendereke niki Gusmi mendel loh karo tiyang sepuh nggih. Nggih mendel. Niku terus pendereke niku tanglet. Gus, dawuhe tiyang sepuh niku napa? Dawuhe Gusmi intine ngene. Aku ki nganu hebat tapi sombongnya ra umum jare. Dawuhe Gusmi ya pantes saya aku sombong terus aku sik enom. Lah kono arep sombong wis tuwek sombong ora pantes. Dari itu bisa kita olah artinya apa? Yaitu melihat orang yang masih di bawah kita dengan penglihatan rahmat, cinta, sehingga yang ada adalah kebaikan. Carane piye ya kuwi mau? Oh iki cek trese arek maksiate saiki. Iso ngono kuwi. Iso. Tapi kalau pendidik ya kudu dididik, dilekne. Nah, itu beda lagi loh ya. Nah, misalnya ada yang ngulang kok dijarne, waduh ya ora sida mendidik. Artinya itu urusan hati kita. Misalnya cara butik ini, oh ya lumrah tresek bocah. Tapi sebagai pendidik kita tetap mengarahkan. Wah aja ngono iki. Butuh diseneni karena mendidik. Nah, ini urusan hati, ya. Hati. Bukan tindakan zahir. Dari tindakan zahir wah roboh dunyane. Ora nek wong dakwah kabeh api kabeh. Ini urusannya manah kula panjenengan bagaimana bisa berhusnudzon ngono lho. Berhusnudzon. Artinya orangnya itu tidak salah, yang salah kelakuannya. Bahasanya ngono loh ya. Kita tidak suka dengan maksiat bukan kepada orangnya, sehingga tidak boleh ada orang sejelek apapun
kok terus kita menghindari, itu bukan karakter pendakwah. Tapi tetap, karena yang jelek itu sifatnya, kita benci dengan sifatnya, tapi orangnya tidak boleh. Tetap bermuasyarah. Itu kalau bisa lah ya, kalau bisa nek rong iso ya patrah atau baek iki karakter iku napa? Sarikoh. Nyolong. Sangat cepat pengaruhnya. Kalau ndak punya filter, ketut, wis. Mulane innal qarina pripun ya bil muqarrani yak tadi, teman dengan yang ditemani itu akan mengikuti. Bisa digarisbawahi, kalau gerombolannya itu baik berarti dia baik, gerombolannya jelek berarti dia jelek. Tapi itu bagi kaum pemula ya. Kelas awake dhewe sing wis ngaji-ngaji ini ya aja ngono. Kita di gerombolan A, B, C sampai Z tetap kita menjadi orang baik. Nah, ngono lho, ndak berubah. Bahkan bisa mewarnai gerombolan-gerombolan tadi. Setidaknya ndak kentir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulane pentingnya syariat teng mriki. Syariat itu kan duwe filter. Ngono lho ya. Kalau kita belum kuat, ya aja. Nek wis kuat, ayo. Ngoten niku. Seperti anak kecil. Anak kecil itu dalam proses berjalan, berbicara, selalu ada tahapan. Kita pun berjalan menuju Allah, bergaul, mengajak umat, itu yang ngono, step. Dan yang paling mudah adalah kita masuk ke wilayah mereka. Kalau bisa, itu wapi itu baterai. Cepat mengena, ngono lho ya, mengena. Bagaimana mungkin seorang dokter bisa mengobati kalau tidak tahu penyakitnya pasien? Kowe obat umum mbuh pokoke iki nggih lara, wis padahal larane rong apa. Seorang dokter akan mengobati kalau ia tahu penyakitnya pasien. Nah, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ingkana lan lamun ana sopahat iku kabiron sepuh tua kulta mongko ngucap sira hadza utawi iki ahad sing kabiron iku qad abada teman-teman ngibadah sapa ya hadza Allah qabli ing dalem sadurunge ingsun. Kalau ketemu orang tua sing gak ngalim yo ora duwe keutamaan, wis wae menang tuwek lah. Menang tuwek. Bagaimana kita berhusnudzon supaya kita bisa ya wah iki umure wis akeh iki. Mestine lek ibadah ya luwih akeh. Lah ngono. Ditanamkan dalam hati. Walaupun jane ya ora mesti ya. Walaupun jane ya mboten mesti, tapi itu teori yang diajarkan Syekh Abdul Qadir untuk bagaimana kita hatinya selamat, nggak duwe pengunek-unek Allah. Kadang orang itu kan ndak bisa ya, kan api. Kadang orang itu kebaik, dia sisi sholatnya apik full, tapi dalam sisi yang lain dia itu ndak bisa.
Ada orang yang dermawan, mungkin dari sisi yang lain sholatnya keteteran. Nah, saling melengkapi. Saling melengkapi. Lah, memang orang tua sekalipun itu adalah yang tidak punya kelebihan apapun secara agama, kita pun harus menghormati. Ada cerita masyhur itu ya, Sayyidina Ali ketika akan jamaah sholat subuh, di depannya itu ada seorang yang tua renta, non muslim itu, majusi nopo-nopo, apa Yahudi, non muslim. Sayyidina Ali tidak berani nyalip ini, tidak berani nyalip, sehingga dia Sayyidina Ali ini sampai di masjid ini sudah agak kesiangan, tapi wakilah itu Allah dengan kuasanya itu menahan laju matahari sehingga belum sampai terlambat lah, gak sampai ada tindek. Nah, walaupun cerita ini banyak yang iskal, tapi ini ada di kitab. Yang iskal ya biarlah iskal, ulamaan beda-beda ya. Tapi setidaknya ibroh, pelajaran yang berharga dari cerita ini kita ambil. Sisi positifnya adalah bagaimana menghormati orang tua. Itu kalau tidak ada ya. Ini tentang bagaimana menghormati orang tua dari sisi usia, Lha dalan piye beh? Lah dalan wong tuwa ra kok beranu lah. Yaitu beda lagi. Kita kan punya mestinya ada yang lebih penting. Nah, itu ndak apa-apa. Kita yang penting ndak niat menghina ngono lho setidaknya ya. Wah wong tuwa wadeden sawal digleyer-gleyer ini. Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang tua usia loh ya, usia. Apalagi kalau dia masih memang benar-benar punya ikatan dengan kita. Orang tua, mertua ataupun guru. Lah ini lebih harus kita hormati. Enek wong tekok ini. Saiki tak bedheki ya. Lek neng kiai iku sing apik mlaku ning burine apa ning ngarepe? Teng wingkinge. Mestine ning burine nderekne iki ning burine. Tapi kalau jalannya itu bahaya ya sampean kudu ning ngarep. Siap berkorban lah ngono. Lho marah bahaya jenengan teng kajen ya. Wae wedi malah kiyaine kon ngadepi ya ndak. Itu ilmu lah ya, ilmu. Jadi bahasane ya kita berada di depan itu untuk sebagai penunjuk jalan atau sebagai pengaman. Kita di belakang sebagai penderek. Ketika memang jalan sudah aman dan jelas. Nah, ngono lho ya. Ning mburi kabeh wah mbayane dirowa ini rusak lah. Makanya Mbah Yai itu yang bagus duduknya di depan apa di kursi nomor 2, yaitu terserah pertimbangannya. Kalau pengen Mbah Yai istirahat tenang di nomor 2 ning ngarep kon ngancani sopir. Aduh ra iso istirahat. Tapi kalau memang lil ikram enggak masalah, memuliakan lah ya.